Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan yang kita cintai ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang bertemakan konsep inovasi pendidikan Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Indra Satyapohan, MPD, yang telah menunjuk kami untuk melaksanakan presentasi pada pertemuan kita ini. Yang mana kelompok kami terdiri dari Epi Susanti, Anissa, Penny Antika, dan saya sendiri, Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Susanti. Saya akan menjelaskan tentang definisi inovasi pendidikan Islam. Inovasi pendidikan Islam itu yaitu pemasukan, pengelolaan hal-hal yang baru atau pembaharuan atau suatu barang, ide, metode yang dirasakan dan diamati sebagai hasil yang baru bagi seseorang maupun sekelompok orang ataupun masyarakat, baik berupa hasil ataupun penemuan. B yaitu tujuan dan inovasi pendidikan Islam, bertujuan untuk mengarahkan cara berpikir agar dapat berpikir kritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Inovasi dalam Islam adalah suatu yang bersifat fitrah dan memberikan ruang kepada kreativitas dalam pemikiran Islam tanpa menolak syarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Manajemen dan strategi inovasi pendidikan. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Yang artinya suatu lembaga pendidikan Islam memerlukan manajemen yang baik sesuai kaidah pada Al-Quran dan hadis. Adapun prosesnya yaitu seperti planning, organizing, actuating, dan controlling dengan prinsip yang ikhlas, jujur, adil, amanah, dan tanggung jawab. Adapun strategi yang bisa digunakan yaitu ada 4. Pertama ada strategi fasilitatif, kedua strategi pendidikan, 3 strategi persuasif atau bujukan, yang keempat strategi dengan paksaan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, nomor absen 19. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Abdurrahman. Saya ingin menjelaskan sedikit pada poin D yaitu langkah-langkah dalam penerapan inovasi. Nah, di sini inovasi pembelajaran dapat diartikan yaitu sesuatu keharusan yang mesti dilakukan atau dimiliki oleh guru guna menghadirkan pembelajaran yang menarik dan berkualitas. Nah, dengan melakukan inovasi ini, maka pembelajaran dapat menjadi hidup dan bermakna. Jadi di dalam proses pembelajaran itu bukan hanya sekedar berjalan dengan gitu aja, cuman pembelajaran ini akan bermakna sehingga bermanfaat bagi siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian ini juga bisa gunanya memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dan senang dalam belajar. Kemudian saya ingin menjelaskan di sini sedikit tentang penerapan inovasi. Di sini ada 7 langkah yang dapat saya sebutkan dalam menerapkan inovasi. Nah, pada poin pertama ini langkahnya yaitu kita dapat melakukan langkah-langkah identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Nah, di sini identifikasi masalah dan analisis kebutuhan itu bisa diartikan sebagai awal dari sebuah langkah inovasi dalam pembelajaran. Nah, dalam melakukan langkah ini, guru harus lebih dulu mengidentifikasi masalah yang dihadapi.
Inovasi ini diharapkan akan bermanfaat dan berdampak positif bagi banyak orang, yang khususnya siswa sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan rancangan inovasi. Nah, pada poin kedua ini, penyusunan rancangan inovasi sangatlah perlu dilakukan oleh guru, di mana nanti guru merancang dalam langkah melakukan inovasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan rancangan inovasi terhadap pembelajaran. Nah, pengembangan rancangan inovasi ini bisa dilakukan terhadap RPP yang perlu dilakukan untuk disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Nah, caranya itu gimana? Yaitu mengajak rekan sesama guru untuk berdiskusi dan berkumpul mengenai RPP. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan uji coba. Nah, pelaksanaan uji coba yaitu ketika semua rancangan inovasi yang telah disiapkan tadi pada poin ke-1, 2, dan ketiga, kita harus melalui uji coba terlebih dahulu sebelum diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu pengendalian dan perbaikan. Di sini berdasarkan uji coba yang telah dilakukan pada poin keempat tadi, kita perlu melakukan pengendalian dan perbaikan. Guru harus melakukan perbaikan pada setiap kelemahan-kelemahan yang mungkin saja muncul selama proses pembelajaran. Jadi itu guru harus melakukan pengendalian gitu, mengendalikan dan memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Wow. Kemudian pada poin ke-6 yaitu implementasi. Nah, setelah semua dirasa siap, tindakan selanjutnya yaitu adalah implementasi terhadap inovasi dalam pembelajaran. Kenapa? Agar ini menjadi kunci kesuksesan di lapangan nanti atau selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keenam yaitu yang ketujuh yaitu evaluasi. Nah, di sini adalah langkah terakhir dalam melakukan penerapan inovasi, yaitu evaluasi. Nah, tadi kan pada poin ke-1, 2, 3, ke-4, dan ke-5, ke-6 itu sudah. Kemudian yang ke-7 ini selanjutnya guru melakukan evaluasi. Gunanya apa? Perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Selain itu, guru juga harus menganalisis problem-problem pembelajaran yang harus diselesaikan agar nantinya dapat memperoleh hasil yang lebih baik pada pembelajaran berikutnya. Jadi, itu saja penjelasan saya. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Itu saja tadi inti-inti penjelasan dalam penerapan inovasi pembelajaran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu prinsip pengelolaan pendidikan atau manajemen sumber dana. 1. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan sekolah perlu memerhatikan sejumlah prinsip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Wow. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi berarti keterbukaan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. 3. Administrasi keuangan sekolah. Sumber keuangan pada sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3 dasar, yaitu pemerintahan, orang tua atau peserta didik, masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Mewakili teman-teman, saya
mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.